Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Hari ini kita belajar bareng sama Bang Bendol lagi karena habis lebaran. Hari ini kita akan bahas lengan ayun Pixen yang boros. Baru berapa bulan ganti lengan ayunnya, segitiganya lah. Kalau nggak tahu lengan ayun itu udah boros. Ini kita akan analisa dulu apa penyebab yang bikin dia boros. Kita belajar bareng lagi ya, sharing bareng lagi. Iya bro ya, ini udah dibongkar ya Pixennya ya. Jadi dia boros di bagian lengan ayunnya atau segitiganya. Ini baru berapa bulan? Ada 2 bulanan ya. 2 bulanan, tapi dia udah longgar kembali. Nih, kelihatan ya. Jadi ini sudah tidak pada posisi tengah ya. Ini kemakannya di sebelah belakang. Ini yang depan, ini yang belakang. Jadi kalau masangnya harus yang pendek di depan, yang panjang di belakang ya. Porosnya ini di belakang. Kalau dia masangnya begini, motor jadi pendek begini. Jadi yang pendek ini harus ada di depan, begini posisinya. Tapi ini posisinya yang kemakan atau yang bosnya yang tengah ini dia malah lebih cenderung ke belakang. Jadi kita akan analisa di bagian apanya yang bikin boros. Kemudian saya curiga di bagian bautnya. Oke ya, jadi saya curiga di bagian bautnya. Ini baut sampai bengkok seperti ini. Ini bukan baut originalnya ya, bukan baut aslinya untuk lengan ayun. Kalau baut lengan ayun itu biasanya ini juga bukan bautnya. Jadi ini baut 14 biasa ya. Jadi kalau baut lengan ayun itu di sininya polos, kemudian depannya ada dratnya. Jadi dratnya itu lebih kecil daripada yang tengah. Jadi yang tengah itu harus pas presisi sama di bagian bosnya. Nih, di bagian ininya. Jadi tengahnya tuh yang tengah dratnya ini harus ada apa namanya, harus pas dengan lingkaran bosnya. Jadi harus presisi. Jadi dia nggak goyang gitu loh. Jadi dia nggak goyang ke sana ke sini. Kalau dia pakai baut yang seperti ini, baut biasa, ini udah dijamin dia akan boros dengan bosingnya ini bro. Ini baut biasa juga ya yang dipakai ya. Ini nggak ada porosnya ya bautnya nih. Ini penyebab yang bikin boros bosingnya atau lengan ayunnya. Jadi kalian kalau misalnya bongkar motor Pixen, usahakan bautnya jangan sampai diganti dengan baut yang model baut biasa seperti ini. Ini enggak tahan bro, dia akan bengkok ketika dia kena beban begini terus, apalagi buat muatan yang berat. Ini baut enggak tahan ya, pasti bengkok. Ujung-ujungnya seperti ini nih. Ini kalau ini dipasang di tengah tadi, ini tengah yang panjang tadi ya Ahmad, yang panjang di tengah ya, panjang tengah. Nah ini panjang tadi kata mekanik saya di tengah. Jadi ini yang bengkok, sampai bengkok seperti ini karena dia nggak mampu nahan beban sebegitu berat ya. Jadi kalau bautnya, baut aslinya, kita ada baut aslinya enggak ya? Ini kita nanti carikan baut aslinya dulu bro. Ini nanti diganti dulu, ganti bosingnya sekalian lah, tiga-tiganya ya. Ini juga udah kena juga sih nih. Ganti tiga-tiganya dulu. Nah diganti dulu, nanti kita carikan bautnya. Jadi penyebabnya di situ ya bro ya, bautnya. Jadi kalian kalau pemula misalnya bongkar Pixen, misalnya apa namanya, menganalisanya itu memang lebih sulit daripada memasangnya. Kemudian kalian lihat di bagian ayunannya nih. Bagian ayunnya ini sudah termakan sebegini dalam. Jadi sudah nggak pas pada baut. Nih ya. Jadi yang seharusnya presisi baut ini sudah termakan sampai maju ke depan. Nih. Ini sampai termakan maju ke depan begini. Jadi begitu dia nanti kena ayun, dia akan jeglok.
jeglok jeglok wes tak jamin nggak awet. Bawa ganti bosing sampai sedino ping 10. Kalau bautnya pakai baut seperti ini ya paling enggak motor Pixen yang tadinya jadi gagah makin ceper ya bro ya, ndeprok bahasa nih wong Jawa. Oke bro ya, kita ganti bautnya dan kita benahi di bagian apa namanya ayunnya ini. Ini kan saya benarkan dulu nih. Bagaimana nanti caranya saya membenarkan ini, yang jelas saya bikin ini lebih presisi seperti sebelumnya ya, lebih mending daripada sebelumnya. Nah begini tuh, gojlak tuh, gojlak. Oke, kita benarkan dulu. Oke bro ya, jadi kalau kalian bukanya masih susah atau masih di battle masih susah, saya tukar pengalaman lagi ya sama Bang Pendol. Jadi bukanya pakai kunci ukuran 17T. Jadi ini pas masuk ke lingkarannya. Coba mana yang udah dibuka. Ini ya, jadi 17T itu pas masuk di bagian lingkarannya. Tuh. Jadi dia nggak bakal kena sana juga nggak bakal kena sini. Tapi karetnya dilepas dulu seperti ini ya. Karet dilepas dulu, kemudian dikasih bantalannya di bawahnya. Terserah kalian mau pakai seperti ini, tangkem seperti ini bisa, atau mau pakai papan, pakai apapun, yang jelas intinya ini jangan rusak, gitu saja lah, simpel ya. Ini ya, pakai kunci T17. Ya, enggak terjadi lecet dan tidak terjadi tabrakan lalu lintas. Oke, lanjutkan. Ya, jadi pakai kunci 17 aman ya, karena pas lingkarannya di sini pas. Nih, jadi lingkarannya tuh di sini pas. Untuk lingkaran bosnya, bos tengahnya ini pas. Oke bro, lanjut. Begitu juga nanti masangnya ya. Kalau masang ambil juga bosnya. Jadi kalau masang nanti usahakan ini masih berada di dalam ya. Jadi kalau masang usahakan bos kecilnya ini masih berada di dalam, jangan dicabut ya, karena nanti takutnya si lahar bambunya ini rontok kalau dicabut. Gemerah. Oke ya, ini untuk cara pasangnya ya bro. Jadi cara pasangnya, karetnya yang dilepas nih, karet dipasang dulu di sebagian sebelahnya. Di bagian sebelahnya kita pasang karetnya dulu. Mana lagi mas karetnya mas? Ya, untuk bagian sebelahnya kita pasang karetnya terlebih dahulu, kemudian kita balik seperti ini. Kelihatan enggak? Sip. Nah ini jangan sampai keluar ya, jangan sampai masangnya jangan begini ya, jangan dipasang begini langsung dipukul ya, rontok lahar bambunya. Jadi ini tetap di dalam seperti ini. Naon mang. Ya, langsung kita pasang pakai kunci 17. Oke ya, tinggal pasang karetnya yang sebelahnya, jangan kebalik ya bro, masang karetnya ya. Ini yang bagian dalam ya, yang bagian luar dia nggak ada dalam seperti ini ya. Tuh, ini bagian dalam, kemudian bagian luar buntu masuk di sini. Oke ya,
Aman ya. Seterusnya Tetap berada di posisi jalan. ya. Aman ya bro. Wah itu dipalu-palu pakai kunci tusuk gelas, pakai kayak itu rusak lah ya, rusak lah kalau malunya nggak bener bro. Oke lanjut ya, jadi nggak usah terlalu diambil pusing ya. Yang jelas kalau kamu belajar bengkel, ngerjain sesuatu tuh diambil senyaman diri kamu sendiri, nggak harus niru saya seperti ini. Jadi kalian punya cara lain, monggo, lebih bagus, tujuannya juga sama. Yo lanjut dipasang, kita mau carikan bautnya dulu. Oke bro ya, ini akan kita pasang ya. Jadi kita bautnya pakai baut yang model ini nih. Jadi yang di sini dratnya sedikit, di sini polosan. Jadi polosan ini masuk ke dalam sini, dia presisi gitu loh. Jadi enggak, walaupun kena tekanan dia kuat. Yang model ini bautnya. Ini yang model ini enggak kita pakai ya, kita ganti ya. Walaupun ini masih baru, tetap kita ganti karena ini bukan tempatnya, dan percuma nanti dia ganti ini, makan biaya. Mending buang inilah 5.000 daripada ganti ini gitu loh. Oke ya bro ya, pahami dulu ya, lihat video ya. Itu baut masih baru kok diganti ya, ini bukan tempatnya. Kalau kamu nggak percaya, motormu dilepas, yang baut model ini kamu lepas terus kamu ganti yang model ini. Awet mana? Pilih kamu buang baut apa kamu buang duit untuk ganti si bosinnya ini. Ini kita pasang ya. Jadi posisinya begini ya, yang pendek di depan, yang panjang di belakang. Kemudian ini juga tadi sudah saya benarkan ya, nih ini yang kemakan tadi sudah saya las lagi, jadi biar dia pas, nggak goyang ke sana ke sini. Jadi ini nanti mudah-mudahan awet ya bro. Oke kita pasang dulu ini. Jadi dia tetap tinggi normal ya, antara spakbor sama bantu rata. Pokoknya baut yang model ini jangan dipakai ya. Ini baut yang model ini jangan dipakai. Mana tadi yang panjang bengkok tadi, ini nggak kuat ya bro. Baut biasa ini nggak kuat, harus cari baut yang seperti saya tunjukkan tadi ya bro ya. Untuk masalah lengan ayam Gibson yang boros ya, hanya di posisinya, hanya di baut itu saja yang nggak pas posisinya, bukan tempatnya ya. Salam baik untuk para mekanik bengkel kaki lima, semoga sehat selalu dan sukses selalu, banyak rezekinya, melimpah ruah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit dari Bang Bendol dan rekan-rekan.